Bueno, esperemos que sí, esperemos que generamos, que las ocasiones que generemos pues las materialicemos y que sigamos en este camino, ¿no? Yo creo que vamos por el buen camino, seguimos generando cosas, ocasiones, están marcando diferentes futbolistas, que eso es muy positivo para el equipo, para el grupo, muy bien. Muy bien, en este sentido sí, en los últimos partidos no hemos tenido problemas de gol. Sí que hemos tenido de conceder muchas ocasiones, de encajar. Hoy dejamos la portería cero, que es importante para el equipo, para el grupo. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita bahas dua topik. Topik pertama, FIFA, UEFA memberi hukuman kepada Rusia. Kemudian topik yang kedua kita bahas Barcelona lagi. Kenapa kita bahas Barcelona? Karena akhir-akhir ini Xavi Hernandez memberikan situasi positif bagi kemajuan dan perkembangan FC Barcelona itu sendiri. Oke, kita bahas dulu topik pertama. FIFA dan UEFA teman-teman secara resmi memberikan hukuman ataupun larangan terhadap timnas Rusia untuk tampil di turnamen yang digagas oleh FIFA UEFA. Contohnya Piala Dunia ataupun Piala Eropa, teman-teman. Pun demikian, imbas dari hukuman yang diterima oleh timnas Rusia ini juga kena terhadap klub-klub dari Liga Rusia yang tampil di turnamen yang digagas oleh FIFA UEFA. Salah duanya Liga Champions contohnya, dan yang paling terkena imbasnya itu di Piala Eropa. Ya, Spartak Moskow teman-teman didepak dari Liga Eropa. Hal ini dilakukan FIFA UEFA tentunya atas invasi Rusia ke negara Ukraina. Timbul pertanyaan besar dari pasang mata masyarakat, teman-teman. Kenapa? Perlakuan dan kebijakan dari FIFA UEFA ini hanya menyasar tragedi ataupun invasi Rusia ke Ukraina. Kenapa kebijakan seperti ini tidak diberlakukan oleh FIFA UEFA kepada Israel ataupun Palestina? Aku tidak membahas apa yang terjadi di negara tersebut. Kalian pasti lebih tahu apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kemudian standar ganda yang muncul lagi dan lagi, bahwa banyak sekali akhir-akhir ini teman-teman, ketika pertandingan sepak bola itu bergulir di Eropa, dibentangkanlah bendera Ukraina. Dibentangkan bendera Ukraina. Dan apa yang terjadi? Respect, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Kalau kita tarik sejarah lagi ke belakang, teman-teman, salah satu pertandingan Celtic, ada supporter membentangkan bendera Palestina. Apa yang terjadi pada situasi tersebut? Malah tim tersebut diberi hukuman. Di sisi lain ada lagi pemain-pemain sepak bola, teman-teman, membentangkan bendera Palestina ataupun memberikan komentar-komentar untuk mendukung Palestina di dalam satu pertandingan ataupun selebrasi pada saat dia mencetak gol, dihukum. Jadi ada standar ganda, teman-teman. Dan sama juga bahwa FIFA dan UEFA ini sama menjilat ludahnya sendiri. Menjilat ludah sendiri kenapa? Karena berkali-kali UEFA mengkampanyekan, FIFA mengkampanyekan sepak bola tidak boleh dicampurkan dengan politik. Apa yang terjadi dengan sekarang? Diskriminasi terjadi antara keputusan kebijakan yang diambil oleh FIFA UEFA terhadap Rusia, Ukraina, ataupun Israel dan Palestina. Lalu teman-teman, biar tidak menimbulkan spekulasi lebih luas, dan aku juga tentu ingin mendapatkan feedback dari orang yang berkompeten untuk menjelaskan hal ini. Beberapa jam yang lalu, 1 jam setengah ataupun 2 jam yang lalu, teman-teman, aku menghubungi orang-orang yang benar-benar paham terhadap situasi ini. Kenapa standar ganda dan lain sebagainya sudah aku hubungi tapi belum mendapatkan respon. Mungkin nanti kalau misalnya sudah dapat respon, aku up videonya terkait tentang situasi ini, teman-teman, agar semua tercerahkan, biar enggak sebagai provokatif kan, dan bisa mendapatkan pengetahuan lebih luas kalian yang menonton video ini. Oke, kita geser ke topik yang kedua, teman-teman. Xavi bersama Barcelona. Jadi ada satu pernyataan yang cukup menarik dari Xavi Hernandez. Sekarang saya akan dapat masalah karena semua orang bermain bagus dan berlatih keras.
sangat sulit untuk memilih skuad. Nah, hal ini terjadi setelah beberapa pemain-pemain senior ataupun secara umum pemain-pemain di Barcelona, teman-teman, di hari-hari libur. Contoh case-nya ini ya. Di hari libur yang diberikan oleh Xavi seusai pertandingan Barca menghadapi Bilbao kemarin. 3 hari diberi Xavi libur waktu. Beberapa pemain Pique, Pedri, Alba, Alves, Busquets, Depay, Ferran Torres, Braithwaite, Sergi Roberto, Ter Stegen mengambil waktu libur tersebut untuk berlatih. Artinya di sini apa? Artinya di sini ada keinginan dari pemain-pemain tersebut, bukan berarti pemain yang nggak ikut berlatih nggak bagus ya. Jadi ada keinginan dari beberapa pemain tersebut tentunya untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan fisik, untuk meningkatkan untuk meningkatkan feeling kebersamaan antara mereka itu sendiri. Dan tentunya sebagai contoh untuk pemain-pemain lainnya yang mungkin tidak mengambil waktu libur ini untuk berlatih. Ini latihan sukarela ya, tidak ada dipaksa. Orientasi dan tujuan kenapa dilakukan latihan ini tentunya untuk kebaikan daripada pemain-pemain tersebut lagi. Kebaikannya dalam apa? Untuk strength, untuk kekuatan, untuk fisik, untuk kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang berguna dengan latihan sukarela, teman-teman. Ini salah satu hal positif ya yang dilakukan oleh Xavi. Dan ini juga diapresiasi oleh pemain-pemain Barcelona dengan diterapkannya metode latihan ala Xavi ini. Itu udah pernah kita bahas. Lalu ada 6 poin yang ingin aku sampaikan di video ini, teman-teman, terhadap taktikal yang diterapkan oleh Xavi Hernandez. Secara overall beberapa hal yang sudah aku rekam, teman-teman, sudah aku rangkum ya terhadap taktikal dari Xavi Hernandez ini. Poin pertama, superioritas di sisi bola. Nah, jadi maksud superioritas ini artinya apa, teman-teman? Setiap pemain Barcelona memegang bola, baik itu di sudut kiri ataupun di sudut kanan ataupun pada saat build up, teman-teman, perhatikan dengan tenang. Rata-rata Barcelona unggul jumlah pemain secara numerik. Nah, ini sebelum Xavi melatih Barcelona, teman-teman, dan udah pernah kita bahas, salah satu keinginan dari Xavi Hernandez bahwa setiap Xavi menguasai bola, diusahakan unggul jumlah pemain daripada lawan secara numerik. Untuk apa unggul jumlah pemain ini? Case-nya kan ada tuh, analisis taktik kita Bilbao menghadapi Barcelona kemarin. Yang belum nonton silahkan nonton. Tujuan apa? Permainan kombinasi, permainan posisi akan mudah dilakukan. Itu dia, teman-teman, superioritas di setiap Barcelona memegang bola. Kemudian poin kedua, transisi defensif. Ini salah satu berkali-kali catatan yang mungkin kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Pun kalau kita saksikan di beberapa pertandingan Xavi bersama Barcelona sampai saat menghadapi Bilbao kemarin, teman-teman, masih memiliki kelemahan dari sisi transisi dari menyerang ke bertahan. Kelemahan dalam arti jarak antara lini tengah dan lini belakang, lini tengah tidak mampu secara cepat untuk membantu, dan kecepatan yang belum bisa dengan baik dihentikan oleh lini belakang Barcelona ketika teori template yang dilakukan lawan ketika menghadapi Barcelona dalam menyerang apa? Letak bola ke belakang garis pertahanan dari Barcelona, kemudian di sprint lawan tersebut untuk mengejar bola tersebut. Biasanya rata-rata Barcelona akan mengalami kesulitan dari sisi hal tersebut, teman-teman. Nah, kenapa akhir-akhir ini nggak kelihatan, belum begitu terekspos, teman-teman? Karena kalau kita lihat di Februari ini aja belum begitu sensasional ya tim-tim yang dihadapi Barcelona dalam tanda petik, walaupun ada ATM, walaupun ada Bilbao berkali-kali disulitkannya Barcelona dan tim-tim lain. Nah, sebagian belum ada tim-tim tersebut yang mengandalkan kecepatan secara vulgar, secara agresif, teman-teman. Nah, pun kalaupun ada yang mengandalkan kecepatan nggak terlalu vulgar, itu pun Barcelona kesulitan, apalagi vulgar.
Lihat aja beberapa analisis taktik kita, karena aku yakin teman-teman, kalau tim Barcelona menang, memang kelihatannya seperti tidak ada kelemahan. Percayalah, tim sepak bola ataupun tim favorit kalian ketika menang pasti seolah-olah tidak ada kelemahannya. Tapi ini sebagai PR memang nyata teman-teman kalau kita analisis taktik. Kemudian yang ketiga teman-teman, counter attack yang diterapkan oleh Xavi. Bukan hanya sekedar counter attack, counter press. Jadi di pressing, kemudian direbut bola itu oleh pemain Barcelona, kemudian progresif passing ke depan. Bukan lagi oper ke belakang, dibangun lagi ulang. Bukan. Tapi ini di press, kemudian progresif, umpan langsung ke depan untuk menciptakan peluang. Hal itu sudah terjadi. Salah satu sebelum masuk kita counter press ya, counter attack dilakukan Barcelona ketika menghadapi Napoli dari tendangan corner kick yang gagal dimanfaatkan oleh Napoli dari Insigne. Kemudian counter attack dilakukan oleh FC Barcelona. Ini memutus stigmatisasi bahwa Barcelona tidak bisa menerapkan sepak bola counter attack. Itu pertama teman-teman. Counter press ada contohnya pada saat menghadapi Bilbao. Berbasis grup pressing yang dilakukan oleh FC Barcelona, banyak case-case seperti itu ya teman-teman, berbasis grup. Kemudian apa yang terjadi? Barcelona mendapatkan bola langsung progresif passing ke depan untuk apa? Untuk menciptakan peluang. Jadi dari 3 poin ini aja, superioritas, counter attack sudah sangat luar biasa. Yang keenam, manajemen. Nah, ini yang aku apresiasi teman-teman. Laporta, Matteo Alemany, Jordi Cruyff teman-teman, yang memberikan suasana mentalitas yang sangat luar biasa bagi FC Barcelona. Bayangkan Laporta ketika Barcelona menang bersorak ria teman-teman atas kemenangan Barcelona tersebut, dan di banyak kan postingan-postingan yang membahas tentang Laporta, selebrasinya. Matteo Alemany, Jordi Cruyff teman-teman, kemudian ada salah satu penasehat dari Laporta juga ketika pertandingan Barcelona usai, mereka selalu memberikan, kalau misal menang, mereka selalu memberikan aura positif, selebrasi di dalam stadion, seperti seolah-olah teman-teman mereka juga mengharapkan ataupun memiliki rasa rasa di hati mereka, Barcelona ini harus bagus. Jadi udah dengan hati teman-teman untuk meningkatkan kemampuan dari Barcelona ini agar bisa kembali ke top up-nya, agar bisa kembali ke atas teman-teman. Ini manajemen yang sangat penting bagi Barcelona bisa mencapai titik sekarang ini. Proses diimbangi dengan progres. Itu yang keempat. Yang kelima, ini terkait tentang template teori taktikal dari Xavi Hernandez. Organisasi lebar lapangan. Suka tidak suka teman-teman, Xavi, kembali aku jelaskan, ide Xavi itu selain numerik, ada lebar lapangan yang dimanfaatkan oleh Xavi. Lebar, tinggi, yang ini sudah dilakukan oleh Xavi. Case yang paling dekat yaitu pertandingan Bilbao. Di lebar lapangan perhatikan, kanan, di lebar lapangan kiri perhatikan. Ada aja pemain Barcelona yang menjaga sisi lebar lapangan tersebut. Salah satunya ada Traoré, orang yang sangat baik teman-teman dalam memanfaatkan lebar lapangan tersebut. Otomatis lebar lapangan didapatkan ada Traoré, 1 lawan 1 tercipta, dan secara teori seperti yang apa disampaikan oleh Xavi, 1 lawan 1 Adama ini bakalan sulit dihentikan oleh lawan, dan itu terrealisasi di setiap pertandingan bagi FC Barcelona teman-teman. Dan terakhir, Xavi memberikan keyakinan kepada kepada Barcelona ataupun pemain-pemain Barcelona. Banyak sekali contohnya ya. Xavi memberikan rasa lebih pede dalam menguasai bola. Contohnya Pedri teman-teman. Pedri ini ball retentionnya akhir-akhir ini sangat bagus. Hal ini mengapa? Karena terkait tentang filosofi dari Xavi ini juga. Tadi udah numerik, tadi udah jaga lebar lapangan. Yang ketiga itu teman-teman, Xavi selalu mengingatkan bola itu bukan bom. Jadi jangan takut untuk menguasainya. Itu poinnya. Kan filosofis banget kan, bola itu bukan bom. Dan terlihat kan Xavi ball retentionnya, kemudian permainan switch play berkat
pergerakan Pedri sangat luar biasa. Kemudian Frenkie de Jong pelan-pelan walaupun masih ada kritikan-kritikan pedas terhadap Frenkie de Jong, tapi udah memberikan hasil yang positif. Des apalagi sudah mengerti pelan-pelan lah ya, walaupun kita harapkan konsistensi itu bisa, tapi mereka masih muda. Pedri masih 19 tahun, tapi sebelum udah dituntut harus inilah itulah, dan Pedri juga dikatakan oleh Xavi ya, mengingatkan dia, bukan berarti membandingkan, mengingatkan Xavi dengan sosok Andres Iniesta. Kemudian Araujo yang sebagai back tapi pandai untuk mengalirkan bola. Contohnya switch ataupun diagonal passing yang dilakukan oleh Araujo dari bawah ke depan langsung. Kemudian salah satu petikan lah yang ingin aku sampaikan di sini dari direktur Las Palmas. Jadi direktur Las Palmas ini menghubungi sekretaris teknis Barcelona yang dulu, yaitu Ramon Planes. Di teleponnya sekretaris Barca, dia katakan Pedri ini sebagai sosok Iniesta baru, dan kemudian kebijakan diambil oleh Ramon Planes dan akhirnya negosiasi tercipta. Dan Pedri akhirnya bersama Barcelona. Artinya teman-teman, ada beberapa kebijakan juga. Aku tetap mengapresiasi ya kebijakan dari Bartomeu, walaupun Bartomeu kebijakannya rata-rata mungkin jong menurut kita teman-teman. Ada beberapa kebijakan dari Bartomeu bersama Barca yang mungkin imbasnya sekarang dirasakan Barca. Salah satunya siapa? Ya Pedri teman-teman. Oke, sampai sini aja video teman-teman. Komen di bawah, bye.